Pemirsa, peneliti Zeronin Strategy Center atau Ulta Levenia menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang sulit diatur asing. Akibatnya Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan terus menghadapi gejolak selama masa jabatannya. Dan berikut kutipan pernyataan dari Ulti Levenia di program To The Point Aja yang dipandu oleh jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Lukman Hanafi. Di negara kayak kita ini, kalau ada pemimpin itu hanya dua macam. Yang pertama, pemimpin yang hanya ingin mempertahankan kekuasaannya, berhubung kita demokrasi dan kita cuma ada 2 periode, itu aman dan lancar hingga akhir soft landing gitu. Yang kedua adalah pemimpin yang benar-benar tidak bisa berkompromi dengan asing, sehingga dia akan mengalami gejolak terus di masa kepemimpinannya. Yang kulihat, Pak Prabowo itu agak susah diatur sama asing, gitu. Jadi banyak kepentingan asing itu tidak terakomodir di Indonesia. Dia ingin memajukan, beliau ingin memajukan kepentingan beliau, kepentingan ya negara yang beliau pahami gitu. Cita-citanya itu ya sampai ini ya. Jadi tidak bisa diatur lah gitu. Nah ini beliau akan menghadapi susah diintervensi lah gitu kira-kira ya. Akan terus menghadapi gejolak yang dan sekarang kita juga udah ngelihat nih ini ada. Isu nampan program MBG yang diduga mengandung minyak babi dibantah Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Siang. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. berjabat tangan dan berbincang angka. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi tuai sorotan publik. Asosiasi Pesantren NU Jakarta menemukan kandungan tidak halal nampan MBG saat berkunjung ke Cina. Nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMI NU usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Dalam unggahan @halalcorner disebutkan bahwa adanya dugaan penggunaan minyak babi dalam pembuatan nampan MBG saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan MBG di Cina. Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program MBG mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami, ya beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana ke Cina melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana, membantah proses pembuatan food tray alias ompreng program MBG mengandung minyak babi. Menurutnya, produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM, kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal, dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user, dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin mesin pencetaknya. Ketua RMI NU meminta pemerintah menghentikan pengadaan nampan MBG impor dari pabrik-pabrik yang diduga menggunakan kandungan minyak babi. Diperhatikan mengenai pengadaan food tray-nya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada